Happy banget, tapi pas aku lihat marketingnya sih kok agak-agak kayak gimana gitu ya. Serum yang retinal liposome ini teksturnya tuh ringan, warnanya kuning lah ya, standar kulit wajah aku, cocok-cocok aja dan bagus-bagus aja, tidak menyebabkan breakout. Klaimnya sendiri katanya ini tuh 40 kali bisa bekerja dengan lebih baik daripada retinal biasa. Hari ini kita akan ngebahas dua serum dari Wardah. Tapi sebelumnya aku mau nanya sama kalian, kalau si serum ini di Shopee-nya mereka tuh menyebutkan kalau hasilnya itu sama dengan treatment laser di klinik. Sedangkan serum yang satu lagi nih, yang ini katanya tuh ada facelift effect kalau kalian pakai serum ini. Sebenarnya jujur ya, aku pribadi rada kurang srek dengan klaim yang kayak gitu, yang kalau masih nyamain ke klinik sih oke, tapi kalau sampai menyamakan ini tuh sama dengan efek facelift, kata aku sih agak too much ya. Aku juga nggak tahu apakah itu termasuk overclaim atau bahasa marketing aja. Tapi sebelum aku dihujat, aku akan bilang dulu kalau sebenarnya aku suka sama kedua serum ini, tapi aku rada kurang suka dengan marketing mereka yang bilang kalau kedua produk ini tuh sama dengan hasil laser dan juga ngasih efek facelift di kulit wajah. Pada saat kedua serum ini launching, sebenarnya aku happy banget karena akhirnya ada serum lokal yang mengandung exosome dan juga PDRN, yang artinya kalau lokal harusnya harganya lebih murah. Dan juga akhirnya Wardah punya serum retinal. Happy banget, tapi pas aku lihat marketingnya sih kok agak-agak kayak gimana gitu ya. Tapi yaudah, mari kita bahas kedua serum ini. Untuk harganya sendiri, yang Wardah Exosome PDRN ini harganya di 199.000. Nah, kalau untuk yang retinal ini kalau nggak salah harganya tuh di 211.000. Cara penggunaannya kayak gimana? Kalau yang si PDRN ini tuh bisa dipakai pagi sama malam hari. Nah, kalau yang si retinal ini tuh dipakainya di malam hari aja. Dan kalau misalnya kalian mau pakai ini, kalian wajib patch test dulu karena belum tentu kulit kalian tuh kuat dan cocok pakai produk retinal. Apalagi buat kalian yang belum pernah pakai retinol. Kalau kulit wajah aku, karena sudah terbiasa pakai retinol, udah pakai skincare retinolnya macam-macam, udah pakai retinal juga. Nah, saat pakai produk ini, kulit wajah aku cocok-cocok aja dan bagus-bagus aja, tidak menyebabkan breakout. Kalau yang ini dipakainya tuh biasanya maksimal aku pakai seminggu 3 kali. Nah, kalau yang ini bisa dipakai setiap hari. Untuk serum yang retinal liposome ini, teksturnya tuh ringan, warnanya kuning lah ya, standar sama dengan serum-serum retinal yang sudah ada. Di kulit wajah aku sih dia cepat meresap, terus kerasanya juga nggak ada cekat-cekit. Dari penggunaan pertama di kulit wajah aku cukup nyaman dipakai tidur. Dan dia juga nggak ada breakout. Nah, kalau untuk si serum exosome yang PDRN ini, dia itu teksturnya juga sama kayak gel ringan gitu, warnanya putih, bisa dipakai pagi sama malam hari, nggak bikin cekat-cekit juga. Dan seperti biasa lah ya aturannya, kalau abis pakai yang retinal, paginya kalian wajib pakai sunscreen. Tapi menurutku memang selalu wajib sih pakai sunscreen ya. Yang ini bisa dipakai pagi sama malam hari, dia ringan, enak juga kalau misalnya kalian mau pakai sebelum make up. Oke, aku akan mulai dulu dengan yang retinal liposome serum. Sebelumnya aku juga memang udah pakai retinol dan juga aku sudah pakai retinal. Jujur aku lebih suka hasil dari retinal karena kalau misalnya kita pakai skincare dan kita pakai retinal, hasilnya itu bener-bener kelihatan dan kerasa banget. Tapi memang si retinal ini untuk advance ya, bukan buat orang-orang yang baru pakai skincare. Karena kalau kulitnya nggak kuat, itu tuh bisa menyebabkan breakout. Untuk retinal dari Wardah ini agak sedikit berbeda karena kandungannya sendiri dia itu dari liposome retinal. Klaimnya sendiri katanya ini tuh 40 kali bisa bekerja dengan lebih baik daripada retinal biasa. Tapi jujur setelah aku pakai produknya, menurut aku justru retinal yang ini tuh lebih mild daripada retinal yang pernah aku coba dari For Skin Sake. Jadi menurut aku kalau kalian baru mau coba, kalian mendingan coba yang ini dulu. Dan ini juga termasuk serum eksfoliasi, makanya tidak disarankan untuk digunakan setiap hari. Selain itu, dia juga ada cestaminenya yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit dan menghambat proses melanogenesis di kulit wajah yang meningkatkan rasio pigmen di kulit wajah. Jadi buat kalian yang punya bekas noda hitam, warna kulit nggak merata, nah ini juga bisa bermanfaat untuk kulit wajah. Nah, produk ini juga mengandung matrixyl yang fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan kolagen yang ada di kulit wajah, agar kulit wajah kita itu tetap kencang dan juga tetap lampi. Sebelum aku membahas efeknya bagus atau enggak dari serum ini, kita bahas dulu yang si exosome PDRN. Buat kalian yang belum familiar sama exosome tuh bisa dibilang partikel yang lebih kecil daripada sel mengandung
lemak, lipid, protein, pokoknya menginstruksikan kepada tubuh agar tubuh kita itu meregenerisasi. Bahan-bahannya tuh macam-macam, bahkan ada yang dari stem cell manusia, tapi kayaknya kalau yang itu lebih mahal sih. Nah, produk ini juga ada kandungan PDRN-nya, tapi kalau nggak salah ini tuh bukan dari sperma salmon PDRN-nya, lebih dari tumbuhan kalau nggak salah ya. Tapi nanti aku coba tambahin karena terakhir aku baca sih kayak gitu, cuma aku agak-agak lupa-lupa inget bacanya di mana. Kenapa dia bisa mengklaim memberikan hasil facelift di kulit wajah, dimana menurut aku itu agak kurang sesuai dan agak too much, karena dia tuh mengandung eksosom yang fungsinya itu untuk meregenerasi kulit wajah. Produk ini juga mengandung Proxylane yang fungsinya itu untuk mengencangkan kulit wajah dan membuat kulit wajah tuh menjadi lebih firm, menjadi lebih plumpy. Dia juga memiliki epidermal growth factor yang bisa meningkatkan hyaluronic acid natural yang ada di kulit wajah kita. Nah benar, jadi PDRN ini tuh bukan berasal dari sperma salmon, tapi ini tuh biotech vegan PDRN, jadi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Kalau dibandingin dengan serum PDRN yang made in Korea, yang memang kandungannya itu dari PDRN yang sperma salmon, menurut aku lebih works yang sperma salmon. Bisa banget menjadi pengganti kalau misalnya kalian nggak mau pakai skincare yang ada kandungan sperma salmonnya, atau justru kalian tuh nggak cocok pakai PDRN yang memang dari DNA sperma salmon. Apakah aku suka dengan kedua produk ini? Jujur kalau aku pribadi sih suka ya sama kedua produk ini, karena pertama harganya nggak terlalu mahal terhitungnya, packagingnya juga oke banget, dan saat dipakai memang kerasa banget hasilnya di kulit wajah aku. Untuk yang retinal liposom ini, walaupun hasilnya menurutku sih nggak bisa disamain dengan hasil treatment kayak menghilangkan noda hitamnya, menghilangkan hyperpigmentasinya, tapi di kulit wajah aku tuh kerasa banget progres dan perubahannya. Yang pertama, kulit wajah aku tuh jadi kerasa lebih halus, terus yang kedua kerasa lebih cerah, dan juga area-area garis halus yang di area jidat itu lebih berkurang. Tapi kan kalau aku cek di Shopee-nya itu mereka menunjukkan area garis halus di under eye dan di smile line. Menurut aku itu nggak terlalu work sih pada saat aku pakai produk ini. Aku ngerasain perubahan menggunakan produk ini setelah penggunaan selama 2 minggu. Tapi tetap ya diselang-seling karena ini memang tidak bisa dipakai setiap hari. Kalau untuk yang Exosom PDRN ini, efek di kulit wajah aku yang lebih aku rasa adalah kulit wajahku memang jadi lebih kencang dan lebih plumpy. Tapi sebagai orang yang memang pernah facelift, menurut aku pernyataan memberikan facelift efek itu agak kurang tepat. Tapi dia memang bikin kulit wajah jadi lebih firm, bikin kulit wajah jadi lebih kencang, dan juga bikin kulit wajah jadi lebih halus juga. Dua produk ini cocok banget kalau misalnya kalian lagi bermasalah dengan hyperpigmentasi, kerutan halus, dan juga kalian udah butuh skincare anti-aging yang kira-kira bikin kulit menjadi lebih kencang. Dan balik lagi, yang paling aku rasain kalau misalnya skincare lagi works banget di kulit wajah aku adalah make up aku hasilnya jadi jauh lebih bagus pada saat setelah aku rutin menggunakan skincare ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah mencoba produk ini atau tertarik untuk mencoba, kalian bisa nonton dulu reviewnya. Tapi kalau udah coba, tulis dong di kolom komentar kalian cocok nggak sama kedua produk ini. Kalau misalnya cocok, kalian lebih cocok sama yang mana? Kalau misalnya menurut kalian nggak cocoknya kenapa dan apa, pokoknya tulis di kolom komentar, oke? Paling segitu dulu videonya, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!